Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ina a'malina. May yahdihillahu fala yadillahu wa may yudlillahu fala yahdillahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua berbagai nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat ukhuwah. Juga kesempatan sehingga kita semua bisa hadir pada program muhalif kita hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya juga serta para pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita mulai itu ya pesertanya apa? Tata tertib itu ya, tata tertib peserta ya. Iya, oke. Ya. Izinkan saya membaca tata tertib peserta untuk muhalis kali ini. Peserta diwajibkan untuk menulis nama dan nomor ID hot saat masuk Zoom. Peserta diwajibkan membaca hafalan hadis yang sesuai ditentukan oleh admin muhalis atau sesuai urutan absen dari admin. Peserta tidak boleh meninggalkan Zoom saat acara berlangsung. Kamera dan mic on saat setoran hafalan. Saat peserta yang lain sedang setoran, mic peserta yang lain yang tidak setoran harus di-off-kan. Peserta diwajibkan mengerjakan soal di kuisi dan peserta diminta untuk mengisi testimoni di grup masing-masing setelah acara muhalis selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustazah Amila untuk membuka acara. Tafadholi Ustazah. Baik, jazakallahu khairan Ukti. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka kajian muhalis ini dengan membaca Ummul Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Anallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yafaqihuna fid din wa yarzuquna kamalan lissi wal yaqin bil amilin wal awliya'is sholihin wa wadail hadirin ajma'in. Anallaha yaqbalu minal jami'i wa ya'fu 'anil jami' wa yuslihu sya'nal jami' fid din wa dunya wal akhirah. Wa nabiyyan Suaranya tidak ada, Ustaz. Suaranya hilang. Ya. Ya, suara sudah selesai. Ya, saya ke moderator. Gimana? Sudah selesai Suaranya Ustazah? masih Tadi suaranya hilang, soalnya tadi sempat hilang suaranya Ustazah. Sudah selesai baca doanya. Ya, dilanjutkan kembali Ukti. Ya. Selanjutnya saya panggilkan peserta nomor 1 Umi Novida untuk menyetorkan hadis nomor 42 dan 44 ya. Dan selanjutnya menunggu bersiap-siap untuk kayaknya saya deh yang pertama hadir. Iya, Tisina. Tisina dulu ya. Aja dulu. Tisina dulu. Apakah Tisina nggak dinomorin? Saya pikir Ukti nggak hafalan. Tisina dulu. Tisina dulu. Tisina. Oh iya ya. Tisina hadis nomor 11 dan 12 ya. Oh kira nggak ikut hafalan. Ya sama dulu.
Apa Hadis Jadi level nomor 1. satu ya, Masya Allah. mendaftar. Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja, saya mau sekarang murojaah hadis 11 dan 12. Qala Rasulullah, hadis 11 bab imaniyat, mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah. Qala Rasulullah. Nih mati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba hatta la yu'minu ahadukum hatta hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang, Allahu Akbar. Tidaklah beriman seseorang dari kalian sebagaimana dia mencintai saudaranya, untuk saudaranya, sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 12. Hadis 12 bab akhlak, keutamaan bersuci. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tuhuru satrul imani. Bersuci sebagian dari iman. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 328. Masya Allah, Ustazah. Kenapa? Deg-degan ya? Di sini rame. Si kakak apa si adik? Si Dede itu si kembar. Mohon koreksinya Ustazah. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Secara umumnya bagus ya hafalannya. Cuma tadi ada salah perawi. Hadis yang 12 itu diriwayatkan oleh Imam. Kemudian di arti secara keseluruhan, tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga, bukan sebagaimana dia mencintai untuk saudara, sebagaimana ya sehingga. Hadis ke-11 ini termasuk hadis apa? Bukti? Hadis 11 ini termasuk hadis qauliyah ya Ustazah? Iya, hadis qauliyah itu hadis yang seperti apa maksudnya? Perkataan Rasul. Lebih tepatnya hadis yang disandarkan pada perkataan atau ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya, masya Allah. Harus belajar dengan ini nih, bedah hadisnya nih. Masya Allah, masya Allah. Ya. Dilanjutkan peserta selanjutnya. Baik. Terima kasih saja. Mohon maaf. Selanjutnya Umi Wina dengan nomor hadis 53 dan 56 bersiap. Bukan nomor Novida dulu. Umi Novida dulu. Novida. Oh ya, Umi Novida. Umi Novida dulu. Tadi saya di aja nomor 2 sih langsung ya. Umi Novida dengan hadis nomor 4244 ya. 4244 ya. Selanjutnya bersiap Ukti Wina ya. Iya. Apa doli Umi Novida? Biasakan kasiran dudis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Kamila, mohon bimbingan. Wabarakatuh. Insyaallah Umi tafadhali. Ya, saya coba dengan gaya ya, pakai gaya ya. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Novida SAA 231159, Murojaah hadis 42 dan 43. Hadis 42 bab ibadah tentang menjawab azan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum an-nidaa faqulu mislama yakulul muazzin." Idza sami'tum, apabila kalian mendengar an-nidaa azan, faqulu, maka jawablah mislama, seperti apa yang diucapkan, yakulul, seperti apa yang diucapkan muazin. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 576. Hadis nomor 44 bab muamalah tentang penjagaan dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naru walau bisikti tamrotin." Ittaqu, jagalah kalian, an-naro, dari api neraka, walau bisikti, sekalipun dengan bersedekah tamrotin, sebiji kurma. Hadis riwayat Bukhari nomor 1328. Alhamdulillah, barakallahu Ustazah. Ya, Masya Allah, tabarakallah Umi Novida dengan menggunakan metode kauninya ya. Secara keseluruhan untuk membaca hadisnya ini urutannya, kemudian adabnya insya Allah sudah terpenuhi dengan baik, hafalan juga bagus. Sedikit untuk pengucapan ya Umi, tadi beberapa kali terdengar iza dibaca ija, tapi pas di akhir sudah diperbaiki iza. Kemudian an-nidaa ya, panggilan itu atau azan kurang panjang sedikit da-nya, Umi bacanya an-nidaa. Kemudian fakulu, nah di sini bentuknya fi'il amr ya, kata perintah. Perintah ini untuk kita semua gitu, untuk jamak. Jadi lu-nya juga agak dipanjangkan. Fakulu itu tanda jamaknya itu waw dan alif ya kalau untuk bentuk jamak. Kemudian tadi ketika membaca arti perkata ma yakulul ya, Umi bacanya ma yakulul seperti apa yang diucapkan muazzinu. Sebaiknya ketika perkata maka dibacanya juga sesuai dengan masing-masing lafaznya itu ya, katanya yakulu. Jadi jangan dibaca sampai lam sukun. Nanti al muazzinu beda lagi gitu. Ketika disebut baru yakulul muazzinu itu yang ke-42 ya. Hadis ke-44 ketika membaca dengan arti perkata ittaqu itu juga sama. Jadi agak dipanjangkan ittaqu begitu. Nah, kalau ketika membaca hadisnya secara menyeluruh hilang ya menjadi ittaqun naro. Tapi ketika membaca dengan arti perkata dibaca panjang karena ini juga fi'il amr untuk jamak. Ittaqu, jagalah diri kalian begitu. Nah, selebihnya Masya Allah sudah sangat bagus ya Umi. Masya Allah, tabarakallah, semoga semakin mungkin hafalannya ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Umi Novida masuk peserta yang paling ini ya. Istiqomah ikut muhalis terus. Semangat Ya, selanjutnya Upi Wina dengan hadis 53 dan 56 bersiap untuk Umi saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SHA 5230 470 setoran hadis yang ke-53 dan ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-53 bab akhlak yaitu hasad yang diperbolehkan.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnataini rajulun atahullahu malla fasulito ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Janganlah mendengki kecuali untuk dua hal, yaitu seseorang yang memberikan kepadanya Allah harta, kemudian dia pergunakan untuk membelanjakannya di jalan kebenaran, dan seseorang yang memberikan kepadanya Allah hikmah, kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 71. Hadis yang ke-56, bab imaniyat, yaitu di antara tanda-tanda kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ati ayurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yusrabal khamru wa yadharuz zina. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, dan diminumnya khamr, dan secara terang-terangan praktek perzinahan. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 78. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ini ya. Hadis ke-53 untuk susunannya atau urutan baca hadisnya dari mulai nomor urut ya, kemudian bab hadis temanya sampai perawi dan nomor hadis insya Allah sudah tidak ada koreksi, hafalannya juga bagus dan lancar. Sedikit untuk pengucapannya, rojulun atahullahu, A-nya agak dipanjangkan ya, atahullahu, baik di awal, yang kedua juga tadi dibacanya pendek, kemudian malan, tidak ada tasydid pada huruf lamnya, terdengar tadi dibacanya malla. Malan fasulito ala halakatihi fil haqqi. Kemudian untuk artinya di sini lebih tepat, bukan janganlah jangan mendengki tadi ya diartikannya, di sini lebih tepatnya tidak boleh ya, kita menggunakan kata tidak boleh karena di sini kalimatnya kalimat apa ya istilahnya, kalau saya nggak salah istisna gitu ya, kalimat pengecualian gitu. Jadi diartikannya tidak boleh mendengki kecuali yang dibolehkan tuh apa begitu. Jadi lebih tepatnya pakai kata tidak boleh. Kemudian untuk hadis ke 56, 55 ya. 56 tuh. 56 saja. 56 ya, 56 sudah insya Allah sembuh semuanya. Hanya kita menggunakan SOP atau ketentuan baca hadisnya di host ini, kita tidak menggunakan kaidah tajwid ya untuk idgham kemudian ikhfa. Jadi kita bacanya jelas saja. Untuk nun sukunnya dibaca an yurfa'al ilmu, ya tidak dimasukkan menjadi idgham ayyurfa'al ilmu. Maksudnya untuk memudahkan kita ketika menghafal hadis ini dengan arti perkataannya seperti itu ya Umi. Oh ya. Sudah betul, hafalannya sudah bagus ya. Jadi dibacanya inna min asyratis sa'ati an yurfa'al ilmu. Seperti itu saja, tidak perlu diidghamkan. Ya, Masya Allah, sudah sangat bagus hafalannya. Semoga semakin mungkin. Barakallahu fiik. Amin. Jazakillah Ustazah. Iya, Ki. Selanjutnya Umi Saja ya. Umi Saza, dan bersiap untuk opung sorene rambe selanjutnya. Tafadholi Umi Saja. Hadis berapa ya? Hadis 14 dan 19. Ya, Umi Saja hadis 14 dan 19. Ya, silahkan. Umi Saza, mohon dibuka mic-nya. Mic-nya masih mute.
Gimana ya, masih di mute. Nah, sudah. Umi saja. Sepertinya masih di mute ya. Mas, adakah kendala Umi saja? Nah. Keluar ya? Udah, nggak ada. Umi saja. Apakah boleh dilewati dulu? Ya mungkin di lock up aja dulu ya. Dilewati. Dilewati dulu aja. Oh iya, dilewati. Sekarang Opung ya. Opung Suranambi dengan hadis 20-21. Selanjutnya Umi Diah. Bersiap. Tafadholi, Opung. Opung masih di mute, Opung, mic-nya Opung. Masih di mute, Opung. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opung, Suryani, Murojaah namanya kan, Malimah? Iya. Iya, murojaah Opung. Ya. Murojaah hadis nomor 20 bab muasyarah, bencana yang lebih besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma taraktu ba'di. Duduk ya. Ya'durru 'ala rijal minan nisa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak meninggalkan setelahku suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dari fitnah perempuan. Hadis riwayat Imam Muslim 4.903. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ini Halimah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Opung selalu hadir ya, semangat menghafal hadisnya. Untuk urutan membaca hadisnya sudah bagus ya Opung, babnya sudah dihafal, judulnya, kemudian adab dalam membaca hadisnya juga, alhamdulillah sudah disampaikan. Untuk matannya juga lancar. Sedikit koreksinya pada lafaz ba'di. Jadi ba'di agak dipanjangkan sedikit ya. Ba'di, tidak ba'di saja. Karena di sini iya-nya juga mengandung arti ya. Di sini ada termasuknya domir mutakalim wahdah dari domir ana. Jadi di sini Rasulullah mengatakan sepeninggalku artinya. Jadi dibacanya panjang ba'di. Kemudian ala rijali sebaiknya dibaca garis akhirnya ya, jangan diwakafkan ala rijal. Kalau yang terakhir bolehlah, tidak apa-apa misalnya diwakafkan minan nisa. Tapi kalau sebelumnya itu dibaca barisnya ya, Opung. Insyaallah. Alhamdulillah, makasih Malimah. Pikirku tadi sudah baca itu rijal. Oke. Iya. Mau langsung ke hadis nomor selanjutnya. 21. Berapa? 21. Oh ya, silakan. Tapi mohon bimbinglah Malimah yang meraba-raba ini, semangat kuat ini, tenaga kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis 21 bab imaniyat. Mencintai Rasulullah sebahagian dari iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta
ayyukunna ahabba ilaihi. Wa walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga aku dicintainya daripada kedua ibu bapaknya, anak-anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari 14. Iya. Lupa Malima. Iya, insyaallah. Akhirnya sampai juga ya Opung ya, alhamdulillah sudah ini sampai ke perawi dan nomor hadisnya alhamdulillah sudah benar. Namun tadi ada lafaz yang kurang ya. Minnya tertinggal. Min walidihi. Kemudian wa waladihi ya, Opung wa-nya tertinggal terus dibacanya walid lagi. Jadi kalau dalam bahasa Arab walid itu asal kata artinya ayah ya. Jadi di sini termasuk orang tua, ibu juga masuk di sini walid. Kalau orang tua walid, kalau anak walad ya, beda harkat saja bisa beda arti ya. Nah, jadi yang kedua bukan walid lagi tapi walad. Min walidihi wa waladihi. Yang walad tidak ada alifnya. Kalau ayah atau orang tua ada alifnya walid begitu. Jadi tadi Malimah yang pembaca itu yang pertama walidihi, baru kedua walidihi. Wa waladihi. Belum betul wa waladihi. Yang kedua bukan wa walidihi, yang betul wa waladihi. Jadi yang kedua walad. Kalau anak itu walad ya. Walid. Ya, oke. Terima kasih Malimah. Jadi yang lain sudah pasti Bukhari itu tadi kan yang itu yang itu Imam Bukhari. Iya, Imam Bukhari betul. Nomornya juga sudah betul, Masya Allah penghafalannya ya, luar biasa. Alhamdulillah, bimbingan dari Malimah lah itu. Terima kasih. Ya Allah, tabarakallah. Sama-sama Opung. Ya, kita untuk Opung Rambe, Soreani Rambe. Selanjutnya Umi saja sudah bisa itu menghafalkan hafalannya. Umi saja masih berkendala kah? Oh iya. Silakan Umi saja dengan hadis nomor 14 dan 19 ya. Bersiap untuk Umi Diah ya. Selanjutnya. Pak Fadoli Umi saja. Masih di mute itu, mute, mic-nya masih di mute, Umi. Saya tuh masih berkendala ya. Masih di mute ya, masih Ya, di mute. Jadi. Masih ke mute saja, mic-nya dibuka. Gambar mic-nya dibuka, diklik. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih baru bisa gabung, mudah-mudahan istiqomah. Alhamdulillah, insyaallah. Hadis nomor 14 sama nomor hadis 19.
Hadis nomor 14, bab muamalah, tentang kemudahan dan kemurahan dalam jual beli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan samahan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qadha. Yang artinya Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan juga orang yang meminta haknya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1900. Hadis nomor 11. Bab muamalah, tentang etika berbisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabi'u ba'dukum ala ba'i la yabi'u ba'dukum ala bai'i akhihi. Janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli atau sedang dibeli oleh saudaranya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1995. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah hafalannya lancar. Afwan, saya tanya kembali tadi agak kurang kedengeran ya. Hadis ke-14, nomor hadisnya berapa, Hadis nomor 14 itu nomor 1934 saja. Ya, Masya Allah. Tadi di saya nggak kedengeran suaranya ya, hanya terdengar perawinya saja. Di sini sinyalnya jelek, Bos. Sinyalnya. Kalau boleh saya tahu, saya tanya hadis ke-14 ini termasuknya hadis apa? Hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah, yakin? Insyaallah. Hadisnya hadis qauliyah yang sudah benar, adabnya sudah ditunaikan. Adabnya tadi dengan membaca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya Rasulullah SAW bersabda. Jadi langsung ya dari ucapan beliau, hadis qauli. Hadis qauli ini merupakan tingkatannya paling tinggi ya kalau dalam urutan sumber hadisnya, karena langsung dari beliau. Ya. Kemudian hadis ke-19 juga insya Allah sudah bagus ya, tidak ada catatannya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Semoga semakin mungkin hafalannya. Doain supaya istiqomah dan lancar saja. Syukran jazakillah khairan Ustazah. Wah, iya, saling mendoakan ya. Iya, amin. Baik, selanjutnya Umedia dengan hadis nomor merojah hadis 78 dan 79 untuk bersiap. Ukti Laili. Tafadholi Umedia. Sekarang Mufti Yuliani. Assalamualaikum Ustazah Kamila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Ya. ke berapa? 78 dan 79 ya. Oh iya ya. Hadis yang ke-78 termasuk bab akhlak tentang bersin disukai dan menguap dimakruhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul utasa wa yakrahut tata'uba. Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5.755. Kemudian hadis yang ke-79 termasuk bab muamalah tentang doa berlindung dari hutang. Bismillahirrahmanirrahim.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fis sholati wa yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal ma'tami wal maghrami. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdoa ketika sholat dan membaca, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2222. Alhamdulillah. Mohon koreksinya Ustazah. Tabarakallah, media juga selalu istiqomah ya menghafalnya. Alhamdulillah. Untuk hadis ke-78 urutan dari awalnya sudah bagus, kemudian adabnya juga sudah diterapkan ya. Sekarang nomor perawinya juga Masya Allah sudah benar. Saya tanya ya Umi, untuk wayakrohu apa artinya? Dan membenci ya. Membenci ya, Masya Allah. Kemudian kalau menguap, bahasa Arabnya yang mana menguap? Atasa ubah. Alhamdulillah. Kemudian hadis ke-79. Hadis ke-79 ini termasuknya hadis apa, Umi? Qauliyah. Ya? Qauliyah ya. Tadi Umi tidak membaca qala Rasulullah kan di hadis ini? Ya, karena kan setelah itu ada anak Rasulullah ya, anak ini yang berkata bukan Rasulullah ya. Ya, di sini hadisnya termasuk hadis fi'li ya. Cirinya hadis fi'li itu biasanya ada lafaz kana. Jadi kana itu menggambarkan satu keadaan ya yang dilakukan oleh Rasulullah di masa lampau. Kana di sini bentuknya fi'il madhi yang telah terjadi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sahabat ya yang menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW kananya ini kembali kepada keadaan Rasulullah adalah beliau Rasulullah yad'u berdoa fi sholati di dalam salat wa yaqulu dan doanya ya Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Kemudian ini kurang panjang sedikit tadi ya. Jadi dibacanya ini, tidak ini saja. Ini sesungguhnya aku ya, di situ ya-nya juga dhamir mutakalim wahdah. Jadi Rasulullah yang berbicara, yang berdoa gitu. Syukran Ustazah. Afwan, Masya Allah. Semoga selalu istiqomah ya. Dan semakin rutin hafalannya. Amin. Ya, selanjutnya. Putri Yuli masih di mute mikrofonnya. Hadis berapa? Hadis Ukti Laili dengan hadis nomor 6 dan 7. Dan bersiap Ukti Hedi. Afadoli Ukti Laili. Ukti Laili mana? Baru bergabung ya? Keluar ya Ukti Laili ya? Kayaknya terpental. Iya terpental ya. Dilewati saja dulu. Kalau begitu, sekarang Ukti Heni dengan hadis nomor 17 dan 18. Syukron Ukti Sri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya Ustazah. Amin ya mujibasa ilin. Jazakillah khair. Jazakillah khair. Insya Allah Ana akan murojaah hadis nomor 17 dan 18.
Hadis nomor 17 bab ibadah, judul keutamaan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati qurran muhajjalina min asaril wudu'i faman istata'a minkum an yutila hurratahu fal yaf'al. Artinya, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah, kedua tangan, dan kedua kaki bercahaya karena sisa air wudhu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari 133. Hadis nomor 18, bab akhlak, judul keutamaan orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla qala iza batalaitu abadi bihabibataihi awwabtuhu minal jannatu. Artinya, Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan penyakit pada kedua matanya, kemudian ia bersabar, maka aku akan menggantinya daripada penyakit kedua matanya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 5221. Alhamdulillah. Mohon koreksinya Ustazah. Insya Allah. Heni ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah cukup baik hafalannya. Pertama hadis ke-17 dulu ya. Hadis ke-17, Afwan, saya bisa minta ulang di kata setelah yaumal qiyamati. Tadi bacanya apa ya? Qurran muhajjalina. Ya, ghurron atau khurron? Ghain, ghurron. Ya, kalau sudah benar ya. Karena agak samar-samar. Saya dengarnya seperti khurron. Demikian juga ketika membaca apa tadi? Ghurrotahu juga terdengarnya agak samar gitu antara ghain apa kha. Kalau gha ya alhamdulillah sudah benar ya. Kemudian ketika membaca hadisnya secara menyeluruh, saya selalu menyarankan bacanya disambung saja. Jadi tidak diputus-putus seperti tadi dibaca faman istata'a ya. Kalau sedang membacanya dengan arti per kata, kita ingin tahu arti per katanya itu apa, itu tidak apa-apa, bacanya tidak disambung. Tapi ketika membacanya secara menyeluruh sebaiknya disambung saja. Famanistata'a minkum. Ya, seperti itu. Kemudian hadis ke-18. Jadi untuk urutannya sudah bagus, adabnya juga Masya Allah ya sudah diterapkan dengan baik, namun ada kata yang kurang. Fasobaro tadi tidak dibaca. Ya. Oh jadi, iya. Qala iza batalaitu abdi juga agak dipanjangkan sedikit ya, hambaku bihabibataihi fasobaro, kemudian awatuhu bukan minal tapi minhuma. Oh iya. Minhuma jannata ya, bukan jannatu. Huma di sini kembali kepada kedua matanya ya, bihabibataihi. Nah, minhuma ini kembali kepada kedua matanya. Nah, untuk hadis ke-18 ini termasuknya hadis apa? Ufti? Afwan, saya belum paham, tapi saya dengar tadi hadis qauli ya, Ustazah? Iya, betul. Ini termasuknya hadis qauli, tapi di samping itu ini juga termasuk hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu hadis yang maknanya langsung dari Allah, tapi redaksinya berdasarkan redaksi Rasulullah SAW. Makanya di sini ada lafaz innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman. Tetapi ini redaksinya melalui lisan Rasulullah. Jadi termasuknya bukan ayat Quran ya, tetapi hadis. Namun kedudukannya juga tinggi gitu di bawah Al-Quran. Ya, semoga semakin mungkin hafalannya dan selalu istiqomah. Amin. Jazakillah khair Ustazah, sehat selalu. Amin. Iya. Ustazah.
Insya Allah, tabarakallah, Uti Heni. Sama-sama, Pi. Selanjutnya Umi Rasmah dengan murojaah hadis nomor 9 dan 14. Bersiap Umi Heni Lis ya. Tafadholi Umi Rasmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasma SHA 6230468 Murojaah hadis nomor 9 dan hadis nomor 17. Hadis nomor 9 bab muamalah, halal itu jelas dan haram juga jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1910. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, halal itu jelas dan haram juga jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat atau samar. Hadis riwayat Bukhari nomor 1910. Hadis nomor 17 bab ibadah. Hadis nomor 17 bab ibadah, keutamaan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min asaril wudu'i faman istata'a minkum ayyutilla gurratahu falyaf'al. Hadis riwayat Bukhari nomor 133. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah, kedua tangan, kedua kaki bercahaya karena sisa air wudhu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahaya wajahnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 133. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan koreksinya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Umi Rasmah ya. Di hadis ke-17 dulu ya. Hadis ke-17. Alhamdulillah urutan dari awal sampai akhirnya insya Allah sudah bagus. Kemudian adabnya juga sudah diterapkan dengan baik. Sedikit koreksinya, ummati agak kurang panjang sedikit ya. Ummati di situ juga ada iya sukun. Domir mutakallim wahdah. Kemudian an-yutila, ya, itu tadi saya sampaikan di awal, jadi jangan diidghamkan, dan juga tadi Umi bacanya ayyutilla, toknya dipanjangkan ya, an-yutila, ya, lamnya tidak bertasydid, tidak ditekan, tidak dimasukkan, jadi an-yutila ghurratahu. Kemudian hadis berapa tadi ya yang di awal? 9 ya, yang halal jelas ya. Untuk hadis ke-9 insya Allah sudah mumtazah ya, tidak ada koreksi, masya Allah. Syukran Ustazah. Afwan, semoga istiqomah ya. Ustazah, ini lagi tadi sinyalnya buruk. Ya gimana? Ukti itu ya, Ukti Laili ya, dari tadi keluar masuk ke sini. Laili mungkin juga harus setoran, tapi sinyalnya hilang-hilang terus, Ustazah. Keluar terus, Laili, dia terpental. Laili tadi harusnya setoran, tapi sinyalnya tadi ya sinyalnya hilang terus. Iya, ini saya sudah bisa mulai, Ustazah. Ya silakan dimulai. Ya, silakan terus ya. Saya bisa mulai terus. Hadis nomor 6 dan 7 Ustazah. 6 dan 7 ya silakan. Ya, terpental tadi. Ini saya oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadis nomor 6
nomor 6 dan nomor 7. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab imani tentang perkara-perkara iman. Al-imanu bid'u wasitu nasubatau wal haya'u subatum minal iman. Al-imanu iman bid'u wasitu nasubatan, lebih dari 60 cabang, wal haya'u dan malu subatum minal iman. Sepertinya terpental lagi. Terpental ya, iya. Suaranya terpental ya. Suaranya juga Iya. putus-putus. Suaranya nggak kurang jelas ya, betul. Saya lanjutkan saja ya. Lanjut saja. Umi Henilis, murojaah hadis berapa, Masih di mute, Masih di mute itu mic-nya. Ya, 57 dan 58. Ya, admin, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah dan admin. Serta bunda-bunda yang lain. Iya, silakan Umi. Baik. Izinkan saya murojaah hadis nomor 57 dan hadis nomor 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Henilis 5060256 menyampaikan hadis nomor 57 bab ibadah tentang 2 kenikmatan yang sering dilupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fi bima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faraghu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Imam Bukhari 5933. Hadis nomor 58 bab akhlak, yaitu tentang menjulurkan pakaian karena sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru Allahu ila man jaro saubahu huyala'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong. Hadis riwayat Imam Bukhari 5337. Khalas. Terima kasih Ustazah. Ya. Baik, Masya Allah. Umi, saya mulai dari hadis yang terakhir ya, hadis ke-58. Untuk susunan bacaan hadisnya sudah bagus, adabnya juga insya Allah sudah benar. Hafalannya lancar, alhamdulillah. Koreksinya pada pengucapan khuyala'a ya, khuyala'a itu hamzah ya, bukan ain. Tadi terkadangnya khuyala'a. Kemudian la yanzurullahu. Jadi sekali lagi kita bacanya jelas saja, tidak menggunakan langsung tajwid ya, tidak la yanzuru ya, tapi la yanzurullahu. Kemudian kita langsung disambung saja ke lafaz Allahnya. Baik saja. Ya, hadis ke-57 ya.
Hadis ke-57 secara keseluruhannya juga alhamdulillah sudah bagus, hafalannya lancar. Hanya pengucapannya ada yang kurang tepat. Ni'matani. Ni'matani di situ kalau pakai domir huma ya, dua. Jadi dua kenikmatan harus dipanjangkan. Itu tanda duanya itu, tanda musananya itu alif dan nun. Tadi Umi bacanya ni'matani, kurang panjang. Kemudian kasirun, terdengar kasirun begitu ya. Jadi tidak ada tasdid pada sa-nya, tapi juga dipanjangkan dua harokat, kasirun minan nasi. Selebihnya saja. Bagus ya. Kasirun, ya Ustazah. Ya. Baik Ustazah, terima kasih atas bimbingannya. Terima kasih juga untuk admin. Jazakallah khair semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Umi Hani. Terima kasih. Selanjutnya Ukti Laili sudah bisa ya? Ukti Laili. Belum hadir ya, sepertinya belum. Audionya belum keluar ya? Ada cuman audionya nggak keluar. Selanjutnya kita lanjutkan saja ya. Selanjutnya Ukti Rifda dengan murojaah hadis 22 dan 23. Ustazah, belum selesai tadi Untuk Laili belum selesai Ustazah tadi. Ya nanti di belakang dulu ya Umi ya, di belakang dulu ya. Kita selesaikan dulu yang ini ya. Silakan Ukti Yuli. Ya. Ukti Rifda dengan murojaah hadis 20 dan 23. Tafadholi Ukti Rifda. Baik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis nomor 22, bab ibadah, keluarnya dosa bersama dengan air wudhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti asfarihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja dia membaguskan wudhunya, siapa saja dia berwudhu lalu membaguskan wudhunya, niscaya dosa-dosanya keluar dari tubuhnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 361. Hadis nomor 23, bab akhlak, tanda cinta dari Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib binhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, maka dia akan mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5213. Ya, Umi Rifda ya, insyaallah, tabarakallah. Umi hafalannya bagus ya, lancar. Dari hadis ke-23 dulu. Hadis ke-23 insyaallah tidak ada catatan ya, dari awal sampai akhir pengucapannya juga sudah benar ya semuanya. Hadis 23 ini termasuk hadis yang saya suka ya. Yang paling saya suka. Hadis ke-22. Hadis ke-22 susunannya sudah benar, adabnya juga insya Allah sudah diterapkan. Sedikit dalam pengucapannya, man tawaddo'a kurang ditekan, dotnya bertasydid, kemudian khotoyahu, kesalahan-kesalahannya Umi bacanya tadi khotoyahu ya, pokoknya juga dipanjangkan ya Umi, khotoyahu. Kemudian azfarihi, saya mendengarnya azfarihi begitu. Nah, jadi azfar ya, ini bentuk jamak dari zufrun, kuku. Azfar, kuku-kuku. Azfarihi punya ya. Yang lainnya sudah bagus insyaallah.
Baik, jazakillah khair Ustazah. Oh iya Ki. Untuk selanjutnya Ukti Iis dengan murojaah hadis nomor 39 dan 40 bersiap untuk Ukti Mike. Apa doli Ukti Iis? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iis SAA 151040474 murojaah hadis nomor 39. Hadis nomor 39 bab muamalah tentang infak seorang istri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza anfaqat almar'atu min kasbi jaujiha an ghairi amrihi minhu falahu nisfu ajrihi. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang istri menginfakkan atau bersodakoh tanpa hasil usaha suaminya, tanpa perintah suaminya, maka bagi suaminya separuh pahalanya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1924. Hadis nomor 40 bab muasyarah tentang etika memberi salam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu shawiru alal kabiri almaru alal qaidi wal qalilu alal katsiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang muda memberi salam kepada yang tua dan yang berjalan kepada yang duduk dan yang rombongan yang sedikit kepada rombongan yang banyak. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5763. Mohon koreksinya Ustazah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hafalannya bagus, lancar ya. Hadis ke-40 artinya ada yang tertinggal ya. Sebaiknya dibaca juga hendaknya. Di sini anjuran ya. Hendaknya yang muda memberi salam. Jadi dibacanya langsung yang muda memberi salam. Nah, kemudian saya tadi mungkin kedengarannya kurang jelas sih saya ya. Saya dengarnya almaru. Kalau walmaru itu sudah benar ya. Kalau almaru berarti kurang iya. Mungkin Iya. Tadi saya salah ya. Seharusnya walmaru ya. Ya, walmaru ya, walmaru itu sudah disebut ya wawunya. Ya. Kemudian hadis ke-39 anfaqat dibacanya jelas saja ya, tidak perlu diikhfakan, tidak anfaqat. Bacanya jelas saja anfaqat. Ya. Untuk nisfu ajr Ustazah, untuk nilai tadi terpental terus. Terpental? Ya, dari Laili tadi setorannya belum selesai. Ya, nanti dulu ya Umi ya. Menunggu dulu ya. Kita rolling dulu ya. Nanti Umi soalnya kepental lagi nanti belakangan dulu ya. Iya. Baik. Ya. Yang barusan terakhir siapa yang baca? Saya tanya nisfu ajrihi artinya apa? Gimana Ustazah? Nisfu ajrihi untuk nisfu ajrihi separuh pahalanya Ustazah. Separuh pahalanya. Ya, pahalanya ya Masya Allah. An ghairi amrihi. An ghairi yang mana itu ya? Itu yang ke-40 ya. Hadis ke-39. Masih hadis ke-39. An ghairi amrihi falahu nisfu ajrihi ya. An ghairi amrihi tanpa itu apa ya? Min kasbi dari hasil usaha jauh jihad dari hasil usaha suaminya tanpa perintah suaminya.
Iya. Wairi ajrihi amrihi ya. Allahu fiik. Amrihi tanpa perintah suaminya. Ya, sudah betul, Masya Allah. Semoga semakin mungkin dan istiqomah. Amin, amin ya Allah. Jazakallahu khair Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Semoga Ya, sehat selalu. Leli. Amin, amin ya Allah. Sudah masuk lagi kah Ukti Leli ya tadi ya yang terpental? Iya. Ukti Leli, mungkin kameranya bisa di off kan supaya signalnya lebih bagus biar suaranya lebih jelas. Masih di unmute ya, belum Masih di kedengaran unmute ya. suaranya. Mic-nya masih mute. Iya. Oh iya, tadi belum di-on-kan. Iya, Ustazah, ini saya mulai awal apa melanjutkan yang kelanjutannya? Diulang ya, soalnya tadi suaranya itu putus-putus gitu. Ya, diulang aja. Nih, ini nggak kedengeran lagi nih. Hadis ke-6 ya kalau nggak salah. Iya, Zah, hadis nomor 6 dan nomor 7 murojaahnya. Kameranya mungkin bisa dimatikan, Ukti. Supaya suaranya lebih jelas. Hanya beliau kepental lagi. Ini saya bisa mulai, Ustazah? Iya, silakan. Suaranya nggak kedengeran ya? Iya, suaranya nggak kedengeran. Iya. Kayaknya terpental ya? Masih ada, tapi dua-duanya di nonaktifkan. Oh iya. Iya, kameranya mati, suaranya juga mati. Bagaimana Ukti siapa nih? Lewat. Kameranya nggak bisa dihidupin, tapi ini putus-putus, suaranya masih putus-putus. Kameranya tidak bisa. Ya, tapi kameranya dimatikan saja karena sinyal Umi kurang bagus, jadi lebih baik kamera tidak usah dinyalakan. Silakan Umi. Gitu ya. Hai. Ya, ini saya bisa mulai, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 6 bab imaniyah tentang perkara-perkara iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batum minal iman. Al-imanu iman, bid'u wa sittuna syu'batan, ada lebih dari 60 cabang, wal haya'u dan malu syu'batun minal iman, adalah bagian dari iman. Hadis nomor 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ibadah, sholat tidak diterima tanpa wudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu sholatu man ahdatha hatta yatawaddo'a. La tuqbalu, tidak diterima. Sholat man ahdatha, dari hadas, hatta hingga, yatawaddo'a, mereka berwudu. Hadis riwayat Bukhari 132. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukti Laili, alhamdulillah ya. Masya Allah, akhirnya bisa menyetorkan hafalannya juga.
Untuk hadis ke-7 ya, Masya Allah hafalannya bagus. Urutan bacaan hadisnya sudah baik, kemudian penerapan adabnya juga sudah baik. Hanya tadi ketika mengartikan man ahdasa bukan dari hadas ya. Di sini man itu artinya seorang yang berhadas, man ahdasa, seorang yang berhadas. Jadi bukan dari. Kalau dari itu min. Kemudian ketika membaca hatta yatawaddo'a, terdengar agak dipanjangkan, tadi tidak dipanjangkan ya, hatta yatawaddo'a. Jadi pendek saja. Kemudian hadis ke-6, ketika membaca hadisnya secara menyeluruh itu sudah dibaca semuanya, namun ketika Ukti membaca artinya ada yang tertinggal ya, tadi hanya sampai wal haya'u kalau tidak salah, jadi syu'batun minal imannya belum diartikan. Nah, untuk hadis ke-6 bacanya jelas saja, tidak diidghamkan ya, seperti di lafaz syu'batau wal haya'u, kemudian syu'batum minal iman. Tadi Ukti bacanya seperti itu, kita bacanya jelas saja. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman ya. Jadi tidak menggunakan kaidah tajwid. Tidak diidghamkan ya, dibacanya jelas saja untuk tanwinnya. Nah, jelas Ukti suara saya apa sudah terpental lagi? Kalau saja beliau nanti saja diketik saja, nanti reviewnya ditaruh di tes di grup peserta. Iya. Ya baik. Terpental terus ya. Iya. Ya selanjutnya Ukti Siti Yuli silakan. Ya selanjutnya Ukti Meke dengan setoran berapa ya? Hadis berapa? Hadis nomor 7 dengan hadis nomor 11. Ya tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang ibadah, sholat tidak terima tanpa wudhu. Qala Rasulullah SAW, la tuqbalu sholatu man ahdatsa hatta yatawaddo'a. Artinya, la tuqbalu tidak akan diterima sholat man seseorang ahdasa yang berhadis hatta hingga yatawaddo'a dia berwudu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 132. Hadis nomor 11, imannya mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Qala Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu, tidaklah beriman ahadukum seseorang dari kalian hatta dia mencintai yuhibbu sehingga li ahihi untuk saudaranya ma yuhibbu sebagaimana dia li nafsihi untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 12. Shadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sekali bacanya ya. Takut keburu lupa nomor hadis yang barusan dulu ya, saya reviewnya. Alhamdulillah, Masya Allah sudah mantap ya hafalannya. Urutan bacaan hadisnya sudah benar. Kemudian adabnya juga sudah diterapkan. Hanya ada beberapa harkatnya yang masih agak keliru. Qala Rasulullahi ya. Tadi saya mendengarnya qala Rasulullahu. Bukan Rasulullahu tapi Rasulullahi, di situ mudhof ilaih ya, jadi barisnya kasroh Allahnya. Kemudian hatta yuhibba juga tadi dibacanya hatta yuhibbu, bukan yuhibbu, yuhibba. Kemudian li akhihi agak cepat dibacanya li akhihi. Afwan, Ukti bacanya tadi li akhihi gitu, khi-nya dipanjangkan ya, dipanjangkan sedikit, li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Kemudian untuk hadis ke 7 ya. Hadis ke-7 ketika membaca arti perkata sholatu dibacanya sholata. Jadi seharusnya sholatu, la tuqbalu sholatu. Nah, secara keseluruhannya alhamdulillah hafalannya sudah bagus ya. Semoga
lebih mungkin lagi ke depannya. Amin, amin, amin. Terima kasih Ustazah. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya peserta terakhir ya, Eyangti Siti Yamtina, Murojaah hadis nomor 32 dan 33. Apa Doli yang? Assalamualaikum Ustazah, mohon koreksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-32 bab ibadah tentang celakalah orang yang tak berwudu, tidak berwudu, tidak kena tumitnya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wailun min aqabi minan nar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu dari api neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 160. Kemudian hadis ke-33 bab akhlak tentang tanda-tanda orang yang munafik. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayatul imana afan ayatul munafiqi salasun ayatul munafiki salasun iz ahadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafat tumina tumina khona. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda munafik ada 3. Jika bicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanat dia khianat. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 332. Demikian. Ustazah, mohon koreksinya. Ya, Masya Allah. Hadis. Hafalannya agak lupa. Pak ya tadi hadis ke-33 ini saya pikir ini suaranya terputus atau memang lupa begitu ya. Agak lupa, mikir lagi. Ya, baik. Ayatul munafiq. Untuk bacaan keseluruhannya sudah saya anggap bagus ya, sama seperti yang lainnya. Langsung ke matanya, ayatul munafiqi, ayatu ya, A-nya agak dipanjangkan sedikit. Iza haddasa, saya mendengarnya iz ahadasa. Ya kalau saya salah. Tadi saya mendengarnya iz ahadasa, jadi bukan iz ahadasa tapi iza. Ya, jika atau apabila haddasa berbicara, kadzaba. Kemudian wa iza wa'ada akhlafa, itu sudah benar. Namun terakhir sepertinya tidak dibaca wa izanya ya. Langsung tumina. Iya. Ya, seharusnya wa iza tumina. Dan apabila diberi amanat, khona dia amanat ya. Wa iza ketinggalan ya. Tumina khona. Jadi ada hamzah ya sebelum taknya di situ, tumina. Kemudian untuk hadis ke-32 sudah keseluruhannya Allah sudah bagus. Hanya mungkin lebih tepatnya untuk judulnya ya. Judulnya itu kecelakaan bagi wudhu yang tidak sempurna. Jadi tadi Umi bacanya celaka bagi wudhu yang tidak kena tumit ya. Jadi di sini sebut yang tidak sempurna.
Ya. Kecelakaan gitu. Kecelakaan. Bagi wudhu yang tidak sempurna. Jadi artinya bagi wudhu yang tidak sempurna. Tidak sempurna ya, terkena air wudhunya begitu. Tidak. Iya. Iya, judulnya itu ya, kalau dulu kayaknya tumit yang tidak tersentuh air wudhu gitu. Iya, memang artinya memang seperti itu, yang tidak terkena air wudhu. Cuma ini kan kita lagi menghafalnya sesuai dengan yang share ya dari hostnya begitu. Jadi kita celakalah bagi tumit yang kecelakaan bagi wudhu yang tidak sempurna bagi wudhu. Ya. Oh gitu ya. Makasih. Ini mungkin saya salah menghafal. Insya Allah. Gak apa-apa. Semoga semakin mungkin istiqomah ya, Umi. Saya kira silakan koreksinya saja. Insya Allah diperbaiki. Diulang lagi. Ya. Boleh diulang lagi Ustazah nanti. Oh, boleh. Mau hadis yang keberapa yang diulang? Iya, yang 33 tadi. Oh iya, silakan. Untuk minggu depan aja. Untuk minggu depan aja. Oh, untuk minggu depan ya, silakan. Iya, kalau sekarang nanti enggak waktunya kepake saya nanti. Gimana, moderator sudah selesai? Oh, tidak jadi murojaah lagi. Alhamdulillah udah semua, Ustazah. Pesertanya sudah semua. Sudah mungkin moderator mau ikut murojaah? Petugasnya? Ya Ustazah, boleh ya Ustazah ya? Belum siap kayaknya. belum siap. Ya yang dihafal aja, yang selama ini dihafal. Yang selama ini dihafal satu hadis juga boleh. Hadis mana ya? Kemarin baru hafalan. Belum 9. Untuk ini terpendalah koreksinya belum sempurna tadi Ustazah. Ukti Lali minta tadi koreksinya buat lain. Koreksinya nanti di grup peserta ya. Soalnya percuma Ustazah koreksi juga Ukti nggak dengar. Jadi nanti di grup peserta ya, di koreksinya lewat ketikan tadi yang ini kan ada koreksi dari Ustazah, cuman terpental jadi tidak bisa ngikutin ke koreksinya apa belum tahu tadi, yang terutama yang untuk hadis nomor 6 tadi ada koreksi dari Ustazah Safatul Laili, mohon maaf karena Umi signalnya kurang bagus, walaupun Ustazah bicara nanti Umi tidak terdengar. Nah kepental lagi kan. Iya. Masya Allah. Suaranya juga terputus-putus. Ya, jadi nanti di reviewnya di itu aja, di grup ya, sahabat semua buat beliau khusus on. Hai. Baik. Mau roja atau tidak, Uti Yuli? Pekan depan aja. Baik. Pekan depan ya, oke. Iya, ya, insya Allah pekan depan saya meroja. Baik, selanjutnya sudah selesai semua, alhamdulillah acara muhalis kita pekan ini. Tafadholi untuk Ustazah Kamila membaca doa penutup dan sekalian menutup acara pekan ini. Tafadholi Ustazah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai muhalis kita pekan ini. Sebelumnya saya mohon maaf juga kepada para tim muhalis dan juga peserta ya, kalau saya merubah waktunya untuk khusus pekan ini. Mudah-mudahan ridho semuanya ya. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa. Semoga hafalan kita kedepannya semakin mungkin, semakin istiqomah, dan kita juga dimudahkan di dalam mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagian kasihan Ustazah. Amin amin ya Pak. Umi wa Ukti jangan lupa kuisisnya di kolom chat. Silahkan dikerjakan. Baik. Saya izin ya. Ustazah silakan Ustazah. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbil alamin. Ares kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah azan Malimah ya. Ya, silakan Opung. Ya Opung, syukuran Opung. Tetap semangat Opung, ditunggu pekan depan. Ditunggu lagi. Minggu depan, jamnya jam ini juga. Enggak. Jam 10 tetap. Kalau pekan depan jam 10. Oh, ini aja yang tukar ya? Ya, karena usahanya ada. Dek, iya Dek. Yang bisa saya. Besok nama ya, biar saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Opung. Syukron Umi dia. Udah semua isi testimoni kan sama itu kan udah ya? Saya izin ending ya. Sahabat semua. Oh, belum ya? Ada yang belum mengerjakan kuisi? Sudah? Belum. Sudah semua isi kuisi? Belum, Bukti lagi sedang. Baik. Ayo kita bengke ya, nanya karena. Izin keluar. 3.40 saya ending ya, soalnya masih ada kelas lain. Izin keluar Umi ya. Syukron jajal khairus Umi. Ya silakan. Assalamualaikum. Kelasnya mau dipakai kelas terjamaah. Testimoninya di mana ya? Di grup peserta. Di grup juga boleh. Ya. Oh di grup ya. Ya boleh di grup. Kalau kuisinya gimana kuisinya? Kuisinya cuma ada di kolom chat Ukti. Yang sudah ikut kuisi di sini boleh isi list di grup ya masing-masing ya. Kalau lapor ke grup kalau sudah mengisi kuisi. Jadi nanti direkap oleh admin. Ya, yang sudah meroja ikut muhalis juga boleh lapor ke admin ya, sahabat semua ya. Oh ya, di pengumuman kalau bisa nggak di pengumuman kalau bisa dicantumkan ya. Jadi yang ikut kuisi dan ikut muhalis setelah dicantumkan. Jadi setelah selesai kegiatan ini silakan melapor ke admin masing-masing. Gitu. Gitu ya Rizky ya.
Baik, Bunda. Ditambahkan. Jadi kan pas waktu itu kan mereka masih pada banyak hadir ya. Baik, Bunda. Ini masih direkam ya? Enggak. Oh iya, Masya Allah.